Sebutlah kota pahlawan, langsung terlintas akan sebuah kota di sudut timur Pulau Jawa. Surabaya, sebuah nama yang diambil dari dua binatang, ikan sura dan buaya. Sebagai kota pahlawan bertebar berbagai monumen yang melambangkan kota ini. Tak hanya gedung-gedung bertingkat yang menjulang, tapi juga jalan-jalan bebas hambatan yang membentang mengelilingi kota dan mampu menghubungkan bagian-bagian sudut kota dengan cepat. Meski begitu, kemacetan lalu lintas tetap mewarnai kehidupan kota ini, layaknya kota-kota besar lainnya. Melihat posisinya sebagai kota perlintasan ke Indonesia bagian timur, juga ke Australia dan Singapura, menjadikan perdagangan di kota ini berkembang cukup pesat. Itu sebabnya Surabaya kini tercatat sebagai kota perdagangan nomor 2 se-Indonesia. Kemilau lampu metropolitan menjadi ajang menantang dalam kepandaian bercatur memperebutkan uang, kehidupan, dan harapan. Seperti kota metropolitan lainnya, Surabaya juga menawarkan janji-janji masa depan yang lebih berwarna. Namun begitu, meski metropolis dan kian kemilaunya kota ini, tetap saja kita masih mudah mencari rujak cingur, bakwan, sambal petis, dan beberapa sajian khas kota yang tetap dirindukan pelancong. Salam olahraga. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nira Stenawati di Pencak Silat Menembus Dunia. Yang baru saja kita simak bersama tadi adalah Surabaya, kota yang kian megah, serta Gresik, kota kecil yang sangat apik. Dari dua kota tersebut kami akan menghadirkan satu perguruan silat yang dikenal dengan perisai putih. Saat ini saya berada di depan kantor gubernur, kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur. Di tempat inilah perisai putih pertama kali mengembangkan keilmuannya. Baiklah pemirsa, berbagai hal menarik mengenai perisai putih akan segera kami ulas tentunya setelah pesan-pesan berikut. Memiliki ilmu bela diri bagi seorang anak lelaki di zaman dulu adalah suatu kebanggaan yang mampu mengangkat harkat keluarga. Seperti itulah kiranya yang dialami R.A. Bustami Barasubrata. Adalah sang kakek Kilamet yang berasal dari Sumeneb, Madura, membekali cucu kesayangannya Bustami Barasubrata ilmu silat. Bekal dari kakeknya ini ternyata tak membuat pemuda Bustami merasa puas. Dia terus berjalan merantau untuk mencari dan mendalami ilmu silat ke berbagai pelosok dan beragam tokoh silat dari berbagai perguruan. Salah satunya perguruan Setia Hati. Belum cukup berbekal ilmu silat, Bustami muda mencoba ilmu bela diri impor, judo, karate, dan jujitsu. Hingga sepak terjang pemuda ini begitu dikenal di dunia persilatan Jawa Timur di zamannya. Bekal dari berbagai ilmu silat ini merupakan embrio terbentuknya perguruan bela diri. Setelah malang melintang menggali ilmu bela diri ke berbagai pelosok daerah, akhirnya Pak Bustami merangkum seluruh ilmu yang diserapnya tersebut dan mendirikan suatu perguruan bela diri Jujitsu Silat Karate atau disingkat Yusika Perisai Putih pada tanggal 1 Januari 1967. Halaman STM 42 di Jalan Tidar, Surabaya dijadikan lokasi latihan perguruan tersebut. Kemudian pindah ke Sekolah Dasar Tidar, tetap di kota yang sama. Tahun 70-an, lokasi latihan berpindah tempat lagi, kali ini menempati kantor gubernuran hingga sekarang, dan sesekali menggunakan halaman kantor DPRD Jawa Timur. Ketika beberapa perguruan pencaksilat di negeri ini sepakat untuk mendirikan induk organisasi silat se-Indonesia, Yusika Perisai Putih mencoba berpartisipasi menjadi salah satu perguruan silat yang turut mendukung. Dan secara otomatis perguruan tersebut menjadi bagian dari induk organisasi yang kemudian dikenal dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Namun sedikit hambatan yang dialami Yusika Perisai Putih. Perguruan ini bisa bergabung dengan perguruan lainnya dalam satu organisasi, asal bersedia menghapus istilah asing di nama perguruan ini.
Itu sebabnya di perguruan ini melepas kata Yusika dan merubah menjadi Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. Perisai Putih mula-mula lahir di Surabaya tanggal 1 Januari 1967. Lahir dengan nama Perguruan Silat Yusika Perisai Putih, atau tepatnya Sekolah Bela Diri Tanpa Senjata Yusika Perisai Putih, yang kemudian pada tahun 1973 pada Munas ke-3 Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia, kita merubah nama menjadi Perguruan Silat Nasional Perisai Putih hingga sekarang ini. Perkembangan perguruan ini selanjutnya cukup baik. Penyebarannya tidak hanya di seputar Surabaya dan Jawa Timur, tapi melebar ke 11 provinsi. Selain Jawa Timur sendiri, juga Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Sumatera Barat. Chicago dan New York adalah cabang di luar negeri yang sifatnya informal. Penyebarannya di luar negeri ini melalui siswa Perguruan Silat Nasional Perisai Putih sendiri yang berkesempatan sekolah ke luar negeri dan menyebarkan ilmu silat mereka di rantau, kecuali Amsterdam. Peminatnya datang dan belajar sendiri ke perguruan yang berpusat di Surabaya ini untuk menggali ilmu silat yang selanjutnya membuka cabang Perisai Putih di negerinya. Siapapun bisa menjadi anggota perguruan ini. Syaratnya, selain sehat juga tidak terikat dengan perguruan silat lainnya. Mengenai usia tidak menjadi masalah. Minimal 7 tahun sudah bisa diterima di perguruan ini. Selebihnya tidak ada batasan. Dan untuk usia lanjut ada metode pengajaran tersendiri. Untuk usia lanjut tidak disarankan untuk mengikuti aspek bela dirinya, melainkan cukup memperdalam aspek spiritualnya saja. Besarnya uang pangkal dan iuran disesuaikan dengan perkembangan ekonomi daerah setempat. Senantiasa bersikap dan bersifat satria yang setia kepada guru dan orang tua, rendah hati dan tidak takabur serta menepati janji perguruan adalah sumpah perguruan yang harus dijalani dan dijunjung tinggi para anggotanya. Para siswa pun dibekali moto yang meniru ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Busana putih-putih dengan kerah baju model Teluk Blanga menjadi seragam perguruan yang digunakan setiap berlatih. Namun warna busana hitam-hitam menjadi seragam nasional bila perguruan ini bergabung dalam semua kegiatan IPSI. Gambar dua manusia yang tengah bertempur dalam warna putih dan hitam dalam segi 8 menjadi lambang perguruan ini. Dan lambang ini mengandung arti mengembangkan ajaran silat ke-8 penjuru mata angin dengan hati yang suci, mengajarkan membela kebenaran dan keadilan. Dalam perguruan silat nasional Perisai Putih terdapat 10 tingkatan. Tingkat pertama ditandai dengan ikat pinggang putih dan mulai mempelajari jurus 1 hingga 6 yang merupakan gerakan-gerakan dasar seperti senam jurus, senam khusus, cara jatuhan, teknik memukul, menendang yang sangat sederhana. Pelajaran ini terulang kembali sampai siswa mengikuti ujian kenaikan ke tingkat sabuk kuning. Tingkat selanjutnya adalah sabuk oranye, hijau, biru, coklat dengan materi pelajaran meningkat ke gerak kembangan, cara-cara perkelahian bebas, kuda-kuda, jurus serangan, dan hindaran serta kaidah-kaidah pencaksilat lainnya. Setelah lulus dari 6 tingkatan tersebut,
naik ke tingkat pendekar yang terbagi menjadi pendekar muda, pendekar madya, dan pendekar utama. Sedangkan tingkatan terakhir adalah tingkat pembina. Perguruan ini juga memperkenalkan berbagai senjata untuk siswanya, seperti pedang, pisau, trisula, dan berbagai benda lainnya yang bisa difungsikan sebagai senjata. Namun begitu, senjata bukanlah andalan utama kekuatan perguruan ini. Itu sebabnya Perguruan Silat Nasional Perisai Putih dikenal juga sebagai perguruan tangan kosong. Bicara soal prestasi, mengikuti uji coba pada seleksi PON bagi sebuah perguruan silat yang baru tumbuh dan berkembang merupakan suatu prestasi yang patut dicatat. Itulah yang dialami Perguruan Silat Nasional Perisai Putih ketika mencoba ikut andil dalam Seleknas PON 8 tahun 1972. Dari hasil uji coba ini, 2 anggotanya terpilih untuk mewakili daerahnya di ajang tanding tingkat nasional. Bila langkah awal tidak terlalu sulit, tak mustahil bila langkah selanjutnya berjalan lancar. Dari ajang PON meningkat ke event lebih jauh lagi, ke Jurnas, SEA Games, bahkan sampai kejuaraan dunia. Dan salah satu atlet harapan Perguruan Nasional Perisai Putih di masa mendatang adalah Iskandar. Iskandar, atlet muda Perisai Putih yang cukup potensial, prestasi yang berhasil digoreskan pemuda kelahiran 10 Januari 1974 memang belumlah terlalu gemilang. Namun sebagai atlet muda yang merupakan putra pasangan Ismail dan Rosidah ini memiliki semangat dan disiplin berlatih yang tinggi. Dengan modal ini tak mustahil Iskandar mampu meraih prestasi yang bisa dibanggakan, khususnya pencaksilat seni. Sebenarnya orientasi saya motivasi di olahraga. Kemudian karena masuk ke dalam tim Perumus, akhirnya saya menjalani tahap demi tahap mengenai seni. Kemudian akhirnya tertarik dengan seni itu sendiri. Sampai sekarang saya mendalami seni mulai tahap demi tahap. Kemudian mungkin bisa untuk meningkatkan motivasi seni saya untuk bisa menggerakkan seni lebih baik lagi untuk membudayakan seni pencaksilat bela diri di Indonesia dan di seluruh tanah air maupun di seluruh internasional. Catatan terakhir prestasi mahasiswa Unisba Bandung ini hanya juara Seleknas tahun 1996, juga gelar juara untuk kotanya Bandung. Namun melihat semangat dan disiplinnya yang tinggi membuat nama Iskandar tercatat sebagai atlet silat yang dipersiapkan untuk SEA Games 1997 di Jakarta mendatang. Tentunya hal ini merupakan lonjakan prestasi yang cukup baik bagi Iskandar. Dengan ketekunannya dan keseriusannya berlatih, tak mustahil pemuda kelahiran Jakarta ini nantinya mampu mengukir prestasi lebih baik lagi, seperti harapan perguruannya. Tidur itu gaib, juga misterius. Ada yang menganut faham tidur itu manti sementara. Karenanya tidur dapat dikatakan bagai hadir di kehidupan lain.
Bila seseorang mampu tidur lebih dari 12 jam, sepanjang waktu itulah dia hidup dalam dunia lain. Hidup dalam bayang-bayang ada dan tiada. Namun ada ilmu yang mampu membuat orang tertidur atau dikenal dengan hipnotis. Inilah salah satu ilmu yang dipelajari para anggotanya. Ilmu ini terangkum dalam metode pernafasan yang menjadi andalan Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. Alam memiliki kekuatan biolistrik. Di dalam tubuh manusia tersimpan sekitar 36 kW listrik. Manusialah yang harus membuka diri dan pandai-pandai memanfaatkan serta membangkitkan arus listrik dalam tubuh sambil memadukan arus listrik alam. Arus listrik dari tubuh dan alam yang menghasilkan tenaga besar ini dikendalikan pada 3 faktor: otak, sinar mata, dan telapak tangan. Latihan pernafasan menjadi dasar pelajaran dalam memperoleh tenaga dari dalam tubuh. Karena terkendali dari dalam, itu sebabnya dinamakan tenaga dalam. Metode pernafasan ini baru dipelajari siswa bila sudah berada di tingkat 4 dengan ikat pinggang hijau. Ini dirasa perlu mengingat ikat pinggang hijau tercatat sebagai tingkat asisten pelatih, dan mereka harus mengetahui teknik pengobatan. Sehingga bila terjadi sesuatu kepada siswanya, anggota ikat pinggang hijau ini sudah bisa mengambil tindakan awal. Itu sebabnya yang diajarkan baru dasar-dasar pengobatan. Baru di tingkat 5 dengan ikat pinggang biru, sudah diajarkan metode pengobatan ringan yang fungsinya untuk mengobati orang lain. Mengingat tujuannya untuk pengobatan, sehingga para anggota sedikit banyak harus mengetahui anatomi manusia. Pengobatan itu sendiri terdiri dari pemijatan dan refleksi. Kalau pemijatan menyangkut masalah otot seperti terkilir atau keseleo, sedangkan refleksi mempelajari simbol-simbol syaraf. Metode kerjanya membangkitkan simbol-simbol syaraf untuk merangsang organ tubuh agar mampu bekerja secara normal kembali. Yang pertama-tama kita pijat adalah ibu jari. Ibu jari ini adalah untuk merangsang saraf-saraf yang ke otak. Jadi si penderita nantinya otaknya bisa lancar, mendapatkan suatu peredaran darah. Untuk yang kedua adalah di sela-sela antara ibu jari dengan jari yang kedua, ini untuk merangsang liver daripada si penderita supaya liver itu bisa berfungsi aktif. Untuk yang pada sela-sela yang jari yang ketiga dan 4 ini untuk mengontrol bagaimana si penderita ini mempunyai pusing-pusing yang ada di kepala. Ya, untuk yang seterusnya yang ada di sebelah di sini adalah merangsang untuk punggung dan tulang sumsum yang terletak di dalam punggung. Kemudian kepada yang ini adalah G1, titik pusat daripada ginjal yang kita pijat di sini adalah tujuannya untuk merangsang gerakan ginjal dan anak ginjal, yang mana di dalam ginjal ini terdapat suatu kelenjar yang namanya adrenalin untuk penyembuhan asma dan lain sebagainya. Kemudian yang kita pijat di sini adalah tujuannya untuk mijat ke pencernakan, yaitu emak, kemudian usus halus yang ada pankreasnya yang ada di sini, dan kemudian yang di sini adalah usus besar. Dan berikutnya bagi penderita perempuan kita ambil di sini untuk mengontrol bagaimana tentang kandungan. Tapi untuk laki-laki kita lihat bagaimana fungsi daripada prostatnya. Kemudian yang ada di kaki sebelah kiri di sini adalah ada jantung pada jari yang keempat untuk mengontrol bagaimana fungsi daripada jantung si penderita mengenai denyutnya, getaran dan sebagainya. Apakah si penderita itu ada istilahnya jantung koroner atau tensinya lemah atau terlalu tinggi, kita kontrol dari sini. Ini fungsinya juga apabila si orang tersebut mengalami shock sementara, itu bisa kita bangunkan dari yang ada di sini. Meski metode pernafasan ini mampu menghipnotis seseorang, bukan berarti anggota Perguruan Silat Nasional Perisai Putih yang telah menguasai ilmu tersebut bisa dengan leluasa menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Energi yang muncul dari tubuh manusia sifatnya selalu positif.
Energi ini akan berkurang dengan sendirinya bila digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Dan lama-kelamaan akan menghilang sampai ke titik jenuh, sampai akhirnya tidak bisa dikelola kembali. Itulah Perguruan Silat Nasional Perisai Putih yang merupakan salah satu perguruan terbesar di Surabaya.